إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد الحمد لله على نعمه نجتمع في هذا المكان المبارك إن شاء الله dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi yang mulia ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mudah-mudahan berkah ini ya Bapak Ibu. Alhamdulillah kita telah menyaksikan bersama-sama satu acara yang sakral yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai acara mitsaqul walid. Jadi ikatan yang sangat kuat, yaitu pernikahan putra-putri kami. Saya boleh nggak mengucapkan putra-putri kami? Boleh ya Bapak Ibu ya. Karena tentu Mas Arif terutama, alhamdulillah kita sudah berkenalan dari sejak 2008 yang lalu. Sejak Mas Arif kelas 4 ya Mas ya. Alhamdulillah. Makanya pada hari ini saya menyaksikan begitu ajib yang dulunya melihat Mas Arif kecil kelas 4 SD dan belajar ngaji bareng. Sekarang kemarin ke rumah minta izin untuk mendampingi ya, untuk menyaksikan akad nikah beliau. Masya Allah, barakallahu fiik ya Mas Arif dan kemudian istri tercinta. Intinya ini adalah sesuatu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dinamakan dengan jodoh ya Bapak Ibu. 2008 ketemu dan kemudian 2024 ini ketemu lagi. Masya Allah, alhamdulillah. Oleh karena itu di pagi yang mulia ini yang mungkin saya sebut adik-adik saya saja ya, karena saya juga masih muda ya Bapak Ibu. Walaupun umurnya sudah 41 tahun ya. Dan kemudian pernikahan kami juga lumayan ya, masih atau baru 15 tahun. Oleh karena itu di pagi yang mulia ini, di waktu yang singkat ini, kita akan bersama-sama Bapak Ibu, termasuk yang berbicara di depan Bapak Ibu ini, ingin mendengarkan nasihat ya, sebaik-baik petunjuk, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu terutama untuk Mas Arif dan istri tercinta Mbak Jasmine ya, Masya Allah, Anda berdua hari ini telah berpindah apa Bapak Ibu? Bukan berpindah status Anda berdua sekarang suami istri, yang tentu akan berbeda dengan kondisi sebelum ini. Mungkin Mas Arif berangkat kerja, izin atau pamitnya sama ibu dan ayah. Mbak Jasmine juga demikian. Namun untuk kali ini mungkin akan berbeda nanti. Walaupun mungkin nanti harus adaptasi dari awal. Yang nanti dipamiti siapa? Selain orang tua juga istri atau suami. Masya Allah. Oleh karena itu 3 nasihat ya dari Nabi kita Muhammad SAW. Sebagaimana tadi Bapak penghulu ingin bahagia dunia akhirat ketika berumah tangga, Masya Allah, berdua menjawab ingin. Maka ikutilah nasihat yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tentu nasihat ini bukan hanya untuk Mas Arif dan Mbak Jasmine yang baru saja menikah, tapi juga untuk kita Bapak dan Ibu yang juga pengantin baru. Begitu ya Bapak Ibu ya. Kalau Pak Sri baru berapa tahun nikahnya Pak? Iya, 30 tahun yang lalu ya. Kalau saya 15 tahun, Ibu mungkin 20 tahun. Ada yang baru 3, 4, 5 tahun yang lalu. Intinya kita semua pengantin baru ya. Cuma barunya kesananya berbeda. Oleh karena itu tidak ada yang membedakan nasihat dari Nabi SAW ini. Bukan hanya untuk Mas Arif dan Mbak Jasmine. Yang pertama, Mbak Jasmine dan Mas Arif, nasihat dari Nabi kita Muhammad SAW adalah ketika kita melaksanakan satu amalan, apapun amalan, ibadah tentu,
Termasuk ibadah di pagi hari ini adalah akdun nikah. Akdun nikah merupakan ibadah. Kenapa? Karena sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Penghulu, beliau ya mengatakan, membacakan hadis ya, an-nikah sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni, atau kama qala Nabi sallallahu. Nikah itu adalah sunnahku. Barang siapa yang membenci sunnahku, dia bukan golonganku, kata Nabi. Sesuatu yang diperintahkan atau dicontohkan oleh Nabi SAW adalah merupakan ibadah. Oleh itu ibadah di pagi hari ini, akdu nikah yang telah Anda berdua laksanakan, maka nasihat pertama yang disampaikan oleh Nabi SAW adalah meluruskan niat Anda berdua. Nabi SAW mengatakan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hadis ini sering kita dengar, bahkan mungkin hafal ya Bapak Ibu. Kata Nabi SAW, sesungguhnya amalan itu berdasarkan dari apa yang diniatkannya, dan hasilnya pun akan sesuai dengan apa yang diniatkan. Maka jika niat kalian berdua tulus lillahi ta'ala, ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah hasilnya pun akan demikian. Allah akan meridhoinya. Karena Nabi pernah bersabda, salasatun 'alallahi a'unuhum, ada 3 golongan yang pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah an-nakihu yuridul afaf, yaitu seorang yang ingin menikah karena ingin menjaga kehormatannya. Dan mudah-mudahan Mas Arif dan Mbak Jasmine niatkan yang pertama adalah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah untuk menjaga kehormatan kita sebagai seorang muslim. Itu yang pertama ya, Mas Arif dan Mbak Jasmine. Yang kedua, pesan dari Nabi kita Muhammad SAW setelah berubah status menjadi suami dan istri, artinya sudah mempunyai atau memiliki keluarga besar, walaupun masih berdua, termasuk keluarga besar. Maka pesan beliau SAW adalah, jaga ketakwaan kalian berdua. Jaga dan selimuti kehidupan kalian berdua penuh dengan ketakwaan. Apa itu takwa? Takwa itu bahasa singkatnya takut kepada Allah. Dengan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga hak dan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakni apa? Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang arti dari makna singkatnya adalah takut, artinya kehidupan kita merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah takwa. Karena dengan takwa, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, dengan takwa diri kalian berdua menjadi orang yang mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, di antara kalian yang paling mulia bukan orang yang paling banyak hartanya. La wallahi. Yang banyak harta semakin pusing. Betul enggak Bapak Ibu? Kemudian bukan jabatan yang tinggi, semakin pusing. Tapi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu orang yang bertakwa. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan ketakwaan yang besar, itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan semua urusan kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dengan ketakwaan, Allah Subhanahu wa ta'ala akan membukakan pintu kesulitan kita menjadi lapang, memberikan kemudahan, memberikan makhraj, dan keluar dari segala permasalahan kita. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Begitu juga dengan takwa, Allah jamin Allah akan kasih rizki. Ini yang mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama pernah mengatakan, rizki kalian itu sesuai dengan ketakwaan kalian. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua, pesan dari Nabi kita Muhammad SAW. Jaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, pesan dari beliau SAW, dan ini pun pernah beliau sampaikan kepada putri beliau yang pernah menikah, ya, yaitu Ummu Kulsum, Roqayah, dan kemudian Fatimah. Pernah mengatakan, wahai Fatimah dan Ali, ya, jaga hak dan kewajiban kalian berdua. Hak suami adalah merupakan kewajiban istri. Hak istri merupakan kewajiban suami. Jaga hak keduanya, jaga kewajiban keduanya. Sekilas mungkin
Yang menjadi hak dan kewajiban keduanya, yang pertama ingin saya sampaikan, sebenarnya banyak banget, tapi kita sampaikan hanya mungkin satu atau dua. Untuk Mas Arif yang sekarang sudah menjadi suami Mbak Jasmine, kewajiban Anda yang paling besar yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ini buat kita semua yang sebagai suami, yaitu apa? Pergauli istri dengan baik. Pergauli istri dengan baik, ya. Berikan panggilan-panggilan yang bagus, ya. Jangan dipanggil sesuatu yang memang ada, gembul misalkan, atau apa, gembrot atau apa, ya. Jangan. Walaupun memang iya, cari kalimat-kalimat ini. Sebagaimana Nabi ketika memanggil Ibunda Aisyah dengan panggilan apa, Ibu? Bapak? Ya Humairah, ya. Ya Humairah. Humairah itu artinya yang kemerah-merahan putih pipinya. Wahai yang kemerah-merahan pipinya, Masya Allah, ya. Panggilan yang sayang, mungkin ade atau apa, ya. Kalau bisa jangan panggil nama, ya. Ya, walaupun boleh memanggil nama, Jasmine sini, jangan. Tapi sayang atau dek atau apa, ya. Masya Allah, luar biasa. Kemudian yang kedua untuk Mas Arif, yaitu kewajiban Anda memberikan pakaian, makanan kepada istri Anda dengan pakaian dan makanan yang halal. Antut'imaha idza ta'imta wa taqsuha idza qasaita wa la tadribul wajh wa la tuqbi wa la tajhur illa fil bait, atau kama qala Nabi SAW. Yaitu Mas Arif, berikan makanan sebagaimana engkau makan, berikan pakaian sebagaimana engkau berpakaian, dan jangan menjelekkan istri, jangan menampar wajah, dan jika ada gencatan senjata, apa gencatan senjata? Lagi marah-marahan, jangan dikeluarkan dari rumah. Ini pesan Nabi SAW kepada kita para suami, terutama Mas Arif. Dan terakhir, pesan buat Mbak Jasmine, kewajiban Anda kepada seorang suami digambarkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW pernah mengatakan, "Lau kuntu amiran an yasjuda li ahadin la amartun nisa an yasjudna li azwajihinna aw kama qala sallam." Jika saya diperintahkan oleh Allah untuk memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka sungguh saya akan perintahkan kepada para istri untuk sujud kepada para suami. Ini menunjukkan, para ulama mengatakan, ini menunjukkan besarnya hak atau kewajiban istri kepada suami. Oleh karena itu sekarang Mbak Jasmine, mungkin kemarin Mbak Jasmine ke kantor, ya, atau ke tempat kerjaan itu pokoknya tinggal jalan aja, ya. Sekarang tidak seperti itu. Ada kewajiban-kewajiban kepada suami, maka diatur agar kewajiban dan hak itu terpenuhi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, terutama bagi Mas Arif dan Mbak Jasmine. Kita coba dekat, ya, dari wisata dengan Cimun ini cuma adep-adepan, ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita bisa bersilaturahmi, kita sering berinteraksi, ya. Mas Arif, ya, Masya Allah, sekarang sudah besar, luar biasa, ya. Masya Allah, saya lihat pas SD masih, tapi gantengnya masih ini, ya, Masya Allah, ya. Ganteng sekali, udah ganteng banget, ya. Pas, ya. Demikian, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, terutama sekali lagi baik buat Mas Arif dan Mbak Jasmine, dan kemudian juga buat kita semua yang tentu masih menjadi pengantin baru, ya Bapak Ibu, ya. Kita doakan kepada pengantin baru kita berdua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama bainakum fi khairin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Semoga pernikahan Mas Arif dan Mbak Jasmine menjadi pernikahan rumah tangga yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala selalu. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu.